Bang, ente malam ini mau nanya apa sih bang? Aku bertanya ya, Boleh, tanya jawablah kita seperti biasa. boleh. Oh, Aku bertanya dulu bang ya, sebelum saya hmm, bikin pertanyaan. ya. Eh, apakah Tuhannya orang Islam itu tetap sama, baik dulu, sekarang maupun selama-lamanya? Oh, Dan oh. apakah Tuhannya Muslim itu sangat ajaib dan bisa banyak melakukan mukjizat? Terima kasih bang. Pertama-tama bang ya, Anda perlu tahu, yang namanya mukjizat bukanlah Tuhan yang mengadakan, bukan. Maksudnya kayak gimana? Ya bukan Tuhan yang mengadakan. Karena yang bermukjizat itu adalah kuasa Tuhan yang diizinkannya kepada para utusannya. Jadi yang bermukjizat itu Tuhan, tapi utusan Tuhan. Oke? Perlu Anda pahami, mukjizat itu bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Dari situ aja udah nampol bang, tahu saya. Ya. Oke, Oke, yang kedua, kita pertanyaan Anda tentang masalah apakah Tuhannya umat Islam akan berubah. Bang, Tuhan umat Islam itu adil. Ya, dia tidak akan berubah, ya zatnya eksistensinya nggak akan berubah dari awal sampai akhir. Contohnya begini. Karena keadilannya dari manusia pertama sampai kiamat nanti dia tidak akan berubah. Dengan cara apa tidak berubah? Tidak akan dia nongol memperlihatkan zatnya ya kepada makhluknya, nggak akan. Karena apa? Kalau dia nongol, hilang kemahaadilannya, gitu bang. oke bang. Kita masuk ke apa ya? Sebelum saya kasih pertanyaannya, ya kami juga orang Kristen mengklaim demikian bang. Tuhan kami itu tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Dan kami juga percaya bang, mukjizat itu masih ada sampai saat ini. Jadi kita masuk ke titik poinnya bang ya. Eh, Anda tadi mengatakan, dan saya juga pernah ikuti Anda mengatakan Pak Ustadz, nabi-nabi dari Muslim banyak melakukan mukjizat. Ya, kami juga mengklaim nabi-nabi dari Kristen banyak melakukan mukjizat. Dan Nabi Muhammad juga demikian Anda mengatakan. Dan kami juga punya Tuhan Yesus juga banyak melakukan mukjizat di dunia ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya Bang, kita kan tidak hidup di masa itu. Nah, kita ini kan hidup di abad 20. Berarti kalau Tuhan yang kita sembah itu sama, berarti kuasanya itu ada sampai saat ini. Jadi begini, banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah kita lihat ya, dengan izin Tuhan mereka banyak ada jemaat yang kita didoakan, dan ketika didoakan oleh Tuhan banyak yang merasakan mukjizat pertolongan Tuhan dalam hidup mereka melalui hamba-hamba Tuhan. Berarti Tuhan Kristen itu tidak pernah berubah bang, baik kuasanya, mukjizatnya tetap masih ada sampai saat ini. Jadi aku mau bertanya dengan abang begini, seandainya pada saat ini juga ada hal yang sama terjadi kepada umat muslim, ketika umat muslim itu minta doa kepada para ulama, para ustadz, ada mujizat yang Tuhan kayak berikan kepada mereka. Bila ada satu datanya saja bang, saat ini saya akan syahadat, saya akan masuk muslim. Jadi Gitu. kita melihat dulu Tuhan yang nyata bang, Tuhan yang adil. Kalau dulu dia bisa melakukan mujizatnya, maka saat ini pun mujizat itu pasti terjadi. Masih ada, masih nyata. Kalau itu masih ada bang, satu aja abang sebutkan, saat ini aku akan syahadat, anak aku akan masuk agama Islam. Bang, Tetapi abang tahu dulu ya, mujizat itu apa ya bang ya? Mujizat itu adalah sesuatu yang di luar logika manusia, sesuatu yang tidak bisa diharapkan manusia. Ketika mujizat itu terjadi, hanyalah Tuhan Allah saja yang dapat melakukannya. Terima kasih bang. baik bang. Ya, nih ya. Saya kasih sebuah contoh ya.
bahwa Allah itu ya tidak berubah dan bermukjizat kan kata Anda. Bang, ya kagak usah jauh, saya sendiri ya. Ngapain ke orang lain saya contohin. Kemarin saya kena gatal-gatal nih. Oh, semuanya badan saya habis. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan gatal-gatalku. Ya, sembuh sekarang. Kagak usah jauh-jauh gitu, ngapain ke orang lain ya. Saya sendiri membuktikan diri saya. Saya meminta kepada Tuhan saya untuk minta disembuhkan dari penyakit, sembuh gitu. Ya. Terus ya mukjizat yang dilakukan oleh ustadz-ustadz juga banyak. Ya mukjizat kan kata Anda. Sebenarnya kalau di Islam Bang itu bukan mukjizat, tapi namanya karomah ya. Jadi namanya karomah. Banyak kok orang Kristen yang datang sembuh ya kepada ustadz-ustadz. Ini salah satunya contohnya ya. Nih. Gitu. Ada orang Kristen ya datang kepada ustadz lalu sembuh penyakitnya. Gitu Bang. Jadi kagak usah jauh ya. Kagak usah jauh, saya pun mengalami bahwa Allah Subhanahu wa taala ya yang memberikan saya kepada saya penyakit, lalu dia juga yang menyembuhkannya karena dia memang berkuasa. Kan kayak gitu. Terus juga Anda bisa lihat di YouTube atau di TikTok banyak puluhan video ya umat Kristen datang kepada ustadz lalu meminta doa ya kepada ustadz tersebut dan mereka sembuh gitu. Jadi Bang ya kalau ada pendeta juga menyembuhkan saya nggak heran. Kenapa saya bilang gak heran? Ustadz berdoa kepada Allah ya disembuhkan ya penyakit yang datang kepada Ustadz itu. Pendeta berdoa kepada Yesusnya lalu menyembuhkan penyakit orang lain. Saya gak heran. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala udah katakan, ya berdoalah kepadaku niscaya akan aku beri. Ketika seorang yang muslim, seorang ustadz berdoa kepada Allah, lalu diberikan Allah kesembuhan terhadap orang itu yang dia obati, maka itulah bentuk kasih sayang Allah terhadap umat Islam, terhadap pembuktian dia itu ada. Kayak gitu. Dia menyembuhkan penyakit orang Kristen tersebut melalui ustadz tersebut. Nah, begitu pula ya orang Kristen seperti pendeta meminta kepada Yesusnya, lalu disembuhkan. Kata Allah kabulkan, dia ingin kesembuhan. Kabulkan doanya karena atas murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya kayak gini Bang, ya Tuhan yang adil itu satu, ustadz berdoa kepada Allah, sembuhkan orang Kristen itu atas rahmat dan kasih sayangku. Pendeta berdoa kepada Yesus ya, meminta kepada Yesus, lalu kata Tuhannya umat Islam, sembuhkan orang tersebut atas murkaku. Gitu. Nah, jadi sama Bang ya, sama. Jadi jangan maksud saya itu yang didoakan sembuh Bang kagak usah pendeta atau ustadz. Anda ke dukun pun didoakan dukun sembuh ya. Padahal dukun mintanya ke iblis. Tadi ada yang bantah saya, katanya minta ke iblis perlu tumbal. Di Kristen kayak gitu juga kata saya, meminta kepada Tuhan tapi tumbalnya adalah Yesus. Gimana? Sama-sama dikasih tumbal, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aja yang kagak ada tumbal, ya nggak ada tumbal. Gitu Bang. Jadi seperti itu tanggapan saya. Silakan. Aku bisa tanggapi Bang. Silakan. Jadi begini Bang, yang saya maksudkan tadi itu Bang, kita kan yang kita buktikan ini kan buktinya Bang, bukti nyata. Kita kan tidak mau sesuatu andai, kita mau yang nyata. Sebab kita itu menyembah Tuhan yang nyata. Kalau Anda tadi mengatakan banyak orang yang mendoakan kerasukan setan, yang inilah itu, ya sah-sah saja. Yang saya katakan mukjizat ini Bang, sesuatu yang tak bisa lagi dilakukan untuk manusia,
Kalau obat gatal-gatal pun masih ada obatnya di apotek, Bang. Oh, iya iya Ya, iya. sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia. Ah, Contohnya ah. dia divonis dokter, dia tidak bisa lagi ya harus dioperasi atau dia sudah lumpuh. Tetapi ketika ada hamba Tuhan yang mendoakan dan atas izin Tuhan, Tuhan menyatakan mujizatnya lewat hamba Tuhan itu, maka pekerjaan Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi. Artinya mujizat itu masih ada sampai saat ini. Kalau kita cerita tentang Nabi dulu, kita cerita tentang Muhammad, tentang Tuhan Yesus dulu, kita kan tidak ada di situ. Kita kan hidup di zaman di abad 20. Kalau betul Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sama dan mujizatnya itu masih terjadi sampai saat ini dan kuasanya masih terjadi sampai saat ini, maka itu masih berlaku dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan saya tadi begini, Pak Ustadz. Seandainya Pak Ustadz bisa buktikan satu saja, ya, kalau dulu bisa nabi bisa melakukan mukjizat atas izin Tuhan, dan di abad 20 ini ada satu orang yang dapat mukjizat daripada Allah SWT, maka saya akan mengikut agama Muslim. Baik. Kalau gitu saya tanya Anda dulu. Dulu kata Anda di zaman dulu para nabi mengadakan mukjizat. Di abad 20 ini tolong tunjukkan. Sekarang saya tolong minta tunjukkan kepada Anda nabi di abad 20 siapa? Kan yang mengadakan mukjizat itu nabi toh, kan kayak gitu. Anda tahu di zaman dulu para nabi bermukjizat. Sekarang kata Anda tunjukkan kepada saya di abad 20 ini. Sekarang pertanyaannya, nabi siapa yang diutus abad 20? Jelaskan? Iya. Yang saya katakan bukan nabi yang diutus, tetapi Tuhan yang sama. Ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan yang sama, baik Tuhan yang disembah oleh nabi terdahulu dan kita berdoa kepada Tuhan yang sama saat ini, maka saya percaya dengan iman kami kepada Tuhan Yesus, mujizat Tuhan itu masih berlaku sampai saat ini. Kalau Anda juga demikian mengatakan Tuhan yang kalian sembah itu sama seperti Tuhan nabi terdahulu, maka mujizat yang terjadi pada yang terdahulu masih berlaku sampai saat ini. Bukan kita mesti jadi nabi, Bang. Kita berdoa itu Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Dia bisa menyatakan mujizatnya melalui kita. Melalui kita dia bisa menampakkan mujizatnya, memberikan mujizatnya melalui kita yang hambanya ini, sehingga nama Tuhan itu tetap dipermuliakan dan tetap Baik, Bang. Ya. Ini Bang, perlu Abang tahu ya, yang namanya mukjizat itu hanya untuk para nabi, bukan untuk manusia biasa. Kalau untuk manusia biasa itu bukan mukjizat namanya, tapi karomah dalam Islam. Ya. Karomah dalam Islam. Bang, ya. Contoh yang Anda berikan kepada saya ya, dia lumpuh lalu bisa berdiri. Gampang banyak kayak gitu, Bang. Ya, banyak. Sama dukun pun ada ya, terus ustadz mendoakan ada. Bahkan kayak gini, Bang, ya. Kemarin itu vonis dokter ya, orang ini tinggal 3 bulan lagi ya, setelah didoakan ya dan dia bersodakoh, ternyata 5 tahun masih hidup ya. Kayak gimana? Berbeda dengan vonis dokter itu, kalaunya lumpuh belum hebat bagi saya. Tapi ini vonis dokter umurnya cuma 3 bulan lagi. Setelah didoakan oleh ustadz ya, dan dia juga disarankan untuk sodakoh, apa yang terjadi? Umurnya 5 tahun pun masih hidup. Jadi Bang ya, jadi ya kagak usah orang ya. Kemarin aja Bang ya, ada seorang ibu-ibu yang minta doa kepada saya, suaminya sakit 3 bulan di rumah sakit ya, suaminya tidak dapat bangun lagi. Dan ya dokter pun juga memvonis sakit jantungnya itu akan membawa umurnya tidak akan lama lagi. Kayak gitu. Beliau ya di WhatsApp, cuma sudah ganti HP sih, WhatsAppnya saya pindah. Masih ada WhatsAppnya. Setelah minta doa, saya minta kepada Allah sembuhkan suami beliau. Sembuh, bisa jalan. Bukan saya mengada-ada, bukan saya berdusta, orangnya ada dan masih saya kenal sampai sekarang. Bisa diambil kesaksiannya. Artinya apa? Kalaunya bermukjizat, apakah saya bermukjizat, teman-teman? Ya kagak ya.
Kagak gitu. Saya bukan nabi. Ya, artinya apa? Saya hanya menyerahkan kepada Allah, saya hanya meminta kepada Allah yang menurunkan penyakit agar menyembuhkan beliau gitu. Ya, akhirnya apa? Beliau bisa jalan. Ya, keluar dari rumah sakit, cuma nggak langsung instan. Tapi perlu waktu sebulan baru keluar dari rumah sakit gitu. Ya Pak Mm-mm. Ustadz, terima kasih. Berarti Tuhan kalian itu pilih-pilih kasih ya. Bukan pilih-pilih kasih, itulah Tuhan yang adil dan sangat mengasihi kepada semua hambanya gitu. Kami, kalau kami Pak Ustadz, ya semua kami itu berkuasa atas setan. Semua Hah? kami itu berkuasa atas, semua kami ini umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Kami diberikan kuasa untuk mengusir setan dan segala macam penyakit segala macam. Oh, Ketika kami berserah kepada Dia. Jadi begini Pak Ustadz, kalau hanya untuk para nabi Tuhan bisa melakukan mukjizatnya, berarti kita ini punya pilihan. Ya, buktinya begini Pak Ustadz ya. Kalau kita hanya mengatakan hanya para nabi, berarti kita yang hidup di abad 20 ini kita tidak bisa merasakan mujizat daripada Tuhan tersebut. Jadi kalau kami Pak Ustadz, dengan kami punya keyakinan kalau Tuhan kami dulu mampu melakukan mujizat ini sebelumnya, maka pas kami percaya mujizat itu masih nyata sampai saat ini. maksudnya Kenapa? berkuasa dengan setan tadi apa, Bang? Ya kita bisa melakukan segala sesuatu. So ini nih ketika kita ketemu dengan penyakit setan, kita bisa mengusir setan Oh, dengan nama iya iya Tuhan. iya iya, bisa Jadi ngusir begini setan Bang gitu ya. maksudnya. Ya. Kalau Anda mengatakan tadi kita mau ke iblis, ya memang iblis juga bisa menyembuhkan Bang. Tetapi bedanya begini Bang. Kalau iblis menyembuhkan penyakit, itu penyakit akan kembali lagi. Oh, Tetapi akan kembali lagi. Kalau Tuhan Yesus yang menyembuhkan penyakit itu, melakukan mujizat itu dalam hidup kami, maka Dia akan menyembuhkan dari akar-akarnya, tidak akan kembali lagi penyakit. Oke. Kenapa? Udah. Karena kami berpegang kepada Ibrani 13 ayat 8 Bang. Yesus Kristus tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Apa yang tidak berubah? Kasihnya, mujizatnya, dan semuanya tidak pernah berubah, masih berlaku sampai saat ini dan untuk selama-lamanya. Jadi itulah yang saya katakan tadi Pak Ustadz. Tetapi kalau Anda tidak bisa membuktikan satu saja mujizat di tahun 2002 di abad 20 ini, berarti saya tidak jadi muslim loh. Jadi ya, bisa jadi muslim. Ya, yang memang nggak perlu Bang. Kita bukti Tuhan yang nyata. Terima kasih. Jadi nggak perlu Bang Anda jadi muslim, karena nggak ada paksaan masuk dalam agama Islam itu. Anda mau jadi atau kagak, ya yang jadi muslim Anda yang beruntung, yang kagak Anda juga celaka gitu ya. Itu masalahnya terserah kamu. Terus sebelum saya kepada Abang nih, saya agak bingung. Teman-teman di bawah ini nuliskan keajaiban Al-Quran adalah Al-Quran. Apa nyambungnya dengan Quran? Coba. Yang dia maksud itu ya adalah sesuatu yang nyata seperti diksi yang dia katakan. Pendeta menyembuhkan orang sakit. Apa nyambungnya dengan Quran gitu? Terus juga masjid Aceh gini. Bentar Bang, masjid Aceh yang tersisa dari tsunami, apa nyambungnya? Apa nyambungnya yang dimaksud seperti para nabi bermukjizat gitu ya. Bermukjizat, bukan seperti apa yang dikehendaki Allah terhadap Masjid Aceh dan mukjizat Nabi Muhammad terhadap Quran. Gak akan percaya dia. Maka kita tunjukkan sesuatu yang sama gitu ya. Sesuatu yang sama itu atas kuasa Tuhan, Al-Quran dan Masjid Aceh. Yang dia maksud ini manusia di zaman sekarang yang bisa seperti para nabi terdahulu. Gak ada urusannya dengan Quran maupun dengan Masjid Aceh gitu, gak ada. Jadi kayak gitu. Tolong ya teman-teman yang di bawah ya dipahami maksudnya seperti apa gitu. Saya mau tanggapi dulu kata Abang tadi ya. Kalau Yesus menyembuhkan ya tidak akan kembali. Lah Bang, Yesus membangkitkan orang mati, Lazarusnya mati kembali ya. Tetap aja si Lazarus mati kembali. Yesus menghidupkan Lazarus dengan mukjizatnya ya. Mati pula Lazarusnya kembali. Mana sih?
Terus juga ya Bang ya, kata Abang, umat Kristen itu bisa mengusir setan ya, atau mengusir iblis pun bisa. Tapi kenapa Yesus kagak bisa mengusir iblis, malah dibawa iblis gitu? Ini gimana cara Abang berpikir ini? Katanya umat Kristen bisa bermukjizat mengusir setan, mengusir iblis. Tapi Yesus kagak bisa bermukjizat mengusir iblis, malah dia dibawa iblis. Ini pemikiran macam apa Bang? Ya, Yesus dibawa iblis. Kalau Yesus bermukjizat dia bisa usir iblis, bukan dibawa iblis. Coba Anda pikir ke situ dulu ya. Gitu. Jadi seperti itu Bang ya tanggapan saya. Kalau Anda masalah ke Ibrani, ya ke Ibrani tulisan Paulus, saya ngambil contohkan itu yang sesuai aja gitu dengan di kitab Anda dan kenyataannya. Ya kan Anda minta kenyataan, saya dari diri sendiri dan saksinya ada kenyataan kan kayak gitu ya Bang ya. Terus kata Anda membantah saya, yo Yesus kalaunya bermukjizat kata Anda tidak akan kembali kayak gitu. Lah Yesus bermukjizat tuh hidupkan orang mati. Apakah hidup? Apakah sampai sekarang yang dibangkitkan Yesus kagak mati? Kembali lagi dia mati. Aduh, abang kayak gimana sih logika Anda? Artinya apa Bang? Gini, perlu Anda tahu ya, yang bermukjizat itu adalah para nabi, bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa istilah dalam Islamnya karomah gitu Bang. Ya, karomah. Ada karomah seorang ustadz, atau karomah seorang kiai, atau karomah seorang ulama. Banyak karomah ulama Bang, banyak. Kalau Yesus berjalan di atas air, ada ulama yang bisa juga jalan di atas air, sama. Gitu. Jadi mengukur itu ya Bang ya, mengukur hebat atau tidaknya itu bukan dari mukjizat, bukan. Tapi ya dari apa? Dari yang disampaikan oleh Tuhan semesta alam. Tidak akan ada ya, dia itu kalah dengan ciptaannya. Dia bukan maha lemah tapi maha kuasa. Coba kalau Anda berpikir, adakah Tuhan yang bisa dikalahkan ciptaannya? Satu-satunya Bang, ya Tuhannya umat Kristen gitu. Itu yang parah di situ Bang, ya. Kalaunya Tuhan umat Islam kagak pernah dikalahkan oleh ciptaannya, tapi Tuhannya umat Kristen dikalahkan oleh ciptaannya. Jadi gini Bang ya, yang namanya juga keadilan Tuhan ya. Keadilan Tuhan, kata Anda kita itu perlu Tuhan yang nyata. Bang, Anda perlu tahu ya, Tuhan saya ini Bang, jelas-jelas nyata. Saat ini, detik ini saya dapat merasakan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Saya masih dikasih napas. Buktinya saya masih dikasih hidup gitu. Buktinya saya masih dikasih izin bicara mulut saya. Gitu. Saya ini hanyalah sebuah jasad gitu, yang dia ciptakan, lalu roh saya pun dia ciptakan gitu. Bahkan dia pinjami napas saya setiap detik untuk mengizinkan mulut saya menyampaikan ajaran agama Islam. Saya ini nggak ada Bang, nggak ada gitu. Yang ada hanya Allah gitu, nggak ada saya. Saya ruhnya ciptaan, jiwa saya ciptaannya, jasad saya ciptaannya. Lalu apa yang saya punya? Nggak ada gitu, nggak ada. Jadi bisa dirasakan Tuhan semesta alam itu dari diri kita sendiri dulu gitu. Nggak usah melihat ke lain-lain. Ya kenali diri kita sendiri dulu. Saya ini nggak ada. Nah Bang, jadi ya kalaunya kita ingin mengetahui Tuhan, bukan kita melihat harus Tuhan itu nongol depan kita. Enggak, bukan kayak gitu konsepnya. Ya karena Tuhan yang nongol itu pasti tidak adil udah. Kenapa saya bilang tidak adil? Gini ya Bang ya. Di dalam umat Kristen menyembah Yesus. Yesus itu Tuhan yang menjelma jadi manusia. Kan gitu. Dia turun di abad pertama di satu kampung selama 33 tahun. Hanya orang satu kampung yang dapat lihat Tuhan di abad pertama. Lalu kita tahun 2025 ini kagak dapat lihat Tuhan. Orang abad pertama bisa lihat dengan biji matanya. Ya, nih biji mata ya. Bisa lihat Tuhan dengan biji matanya. Orang-orang tahun 2025 kagak ada yang bisa lihat Tuhan. Di mana bentuk keadilannya terhadap manusia?
Jadi bang, ya yang namanya Tuhan nongol itu jelas kagak adil. Kita mau lihat Tuhan gak bisa bang, lihat telinga kita sendiri aja tanpa cermin gak bisa, tanpa alat bantu. Karena mata kita yang terbatas, gak bisa Tuhan itu dilihat. Makanya Tuhan para nabi tidak pernah dilihat, tidak sama dengan apapun, tidak akan jadi manusia, dan tidak akan berubah. Maleakhi 3 nomor 6, ya Tuhan tidak akan berubah. Jadi kalau ada Tuhan ya bang ya yang katanya menjelma jadi manusia, nah ini Tuhan tuh mana gitu. Jelas itu bukan Tuhan kalau menjelma. Karena apa bang? Selain hal itu ya, saya sampaikan kepada abang yang namanya menjelma, malaikat bisa menjelma, setan pun bisa menjelma gitu. Gitu. Karena kita meyakini Tuhan itu beda dengan segala makhluk. Gitu aja bang. Cara merasakan Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala ada langit dan bumi, ada diri saya. Siapa yang membentuk saya dalam rahim ibu saya? Ya jelas dia gitu. Siapa yang menghidupkan saya sampai detik ini? Ya jelas dia. Siapa yang mengizinkan saya ngomong? Ya jelas dia. Saya cuma mayat hidup ya, yang disertai jasad gitu. Mayat hidup bang, saya ini apa? Ini mati nanti saya ini gitu. Gitu. Kenapa saya bisa ngomong? Izin dia. Kenapa saya bisa napas? Izin dia. Karena ada Allah gitu. Karena ada Tuhan semesta alam. Ada Allah, makanya saya bisa hidup atas izin dia. Andaikan dia mau cabut ruh saya sekarang, bisa gitu. Saat kita ngomong ini dia cabut saya bisa. Karena dia yang berkuasa terhadap diri saya, bukan saya sendiri. Saya nggak punya apa-apa. Gitu loh bang. Oke, silakan. Terima kasih. Berarti sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, kalau berarti kalau Pak Ustadz bilang tadi mujizat itu hanya ada pada para nabi, ya oke lah kita nggak apa-apa, itulah perbedaan gitu bang. Nggak apa-apa. Begini Pak Ustadz ya, sebab kalau kita itu ya sini bukannya mau saya membangga-banggakan, bukan ya, karena kita itu saya katakan tadi kan kita itu perlu Tuhan yang nyata. Apa yang sudah dilakukannya itu masih berlaku sampai saat ini. Tapi kalau Pak Ustadz tadi bilang hanya para nabi yang bisa melakukan mujizat, bagi kami orang Kristen bukan kami yang melakukan mujizat, tetapi Tuhan yang melakukan mujizatnya lewat hidup kami. Jadi terima kasih Pak Ustadz. Berarti Pak Ustadz tidak bisa membuktikannya. Berarti saya bukan tidak bisa membuktikan ya. Bang, tadi udah saya kasih contoh banyak. Anda aja mau belajar atau tidak, banyak buktinya tadi. Kalau bukti nyata Pak Ustadz, ada buktinya enggak? Kalau ada mujizat di tahun di abad 20 ini, saya akan syahadat saat ini saya syahadat. Saya akan mengikut agama Muslim. Ya itu kalaunya tahun 2002 atau di abad 20 ini bang, Anda minta orang yang bermukjizat, nabi mana yang diutus gitu loh. Itu yang saya tanya, karena mukjizat itu hanya untuk para nabi. Kalau kata Anda seperti pendeta menyembuhkan orang, ya ustadz pun bisa nyembuhin orang. Itu bukan mukjizat, karomah namanya. Bedain itu ya. Gini aja bang, saya tantang balik ya. Seperti Anda, kalau ada ya orang seperti yang Anda maksud, maka bang, ya seperti Anda maksud ya, bermukjizat ya seperti yang Anda maksud dan nyata, maka bisa Anda katakan atau bisa saya tantang balik juga seperti yang Anda katakan gitu. Pada buktinya kan nggak bisa, kata Anda ya. Gitu sendiri bang. Jadi bukan masalah bisa dijawab atau tidak, udah dikasih bukti, tinggal kita mempelajari apa perinciannya. Karena mukjizat itu hanya untuk para nabi ya, yang di luar nabi namanya karomah. Gitu bang. Silakan bang. Ada lagi yang perlu kita diskusikan atau Anda mau turun biar saya naikin Kristen yang lainnya? Udah itu aja Pak Ustadz yang mau saya tanyakan. Oke. Yang mau saya tanyakan. Tetapi kalau memang Ustadznya mengatakan demikian, ya terima kasih lah. Berarti hanya segitu yang bisa Ustadz sampaikan. Saya minta terima kasih. Berarti begitu. Ya, terima kasih atas diskusinya ya Bang ya. Semoga mau berpikir jadi, gitu. Oke. Ustadz mau tanyakan? Ya kalau saya sih nanya satu Bang. Nih tentang masalah juru selamat yang tidak selamat. Bang, kira-kira menurut Anda ya,
Masuk akalkah Tuhan kalah dengan ciptaannya? Atau ciptaannya mengalahkan Tuhannya? Sebenarnya sih tidak masuk akal Bang, kalau secara logika. Tetapi itulah Tuhan kami itu, memang dia datang ke dunia ini hanya untuk untuk menebus kami, dan tujuannya cuma satu, mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih. Itulah Bang, ya yang saya pertanyakan. Kalau namanya mati artinya kagak selamat, kan gitu, betul nggak? Mau dia mati untuk tebus dosa, mau dia mau mati untuk bangkit lagi, belakangan itu ya, bangkit lagi atau tebus dosa itu. Tapi wajarkah Tuhan mati kalah dengan ciptaannya? Kata abang kagak wajar, kan gitu. Yang matinya manusianya Bang, bukan Tuhannya. bukan. Oh bukan. Berarti yang di tiang salib yang mati itu bukan Tuhan. Manusianya, Yesus. Manusianya, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah mati Bang. Iya, yang di tiang salib itu berarti bukan Tuhan tuh. Begini Bang ya. Begini Yang udah kata abang. Begini. Iya. Gimana? Mati itu manusianya. Memang yang mati itu Tuhan Yesus. Tetapi yang matinya itu manusianya. Tetapi ketika kemanusiaannya mati, keilahiannya itu kembali kepada jati dirinya. Terima kasih. Baik, yang saya tanya yang di tiang salib Bang. Yang di tiang salib itu bukan Tuhan. Yang mati di tiang salib kemanusiaannya. Bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah mati. Tuhan kembali kepada jati dirinya. Tuhan tidak pernah mati berarti yang di tiang salib kan manusianya, bukan Tuhan kan? Yang mati itu manusianya, Sang Firman yang mati itu Bang. Berarti yang bukan Tuhan yang mati ya. Tuhan tidak pernah mati. Kalau Tuhan mati ada ya. Baik, kalau Tuhan kagak mati berarti dosa Anda ditebus yang bukan Tuhan. Sepakat? Yang mati Tuhan, yang mati Yesus Bang. Tetapi keilahiannya kembali kepada jati dirinya. Iya, keilahiannya kembali kepada jati dirinya. Yang mati jasadnya di tiang salib. Berarti kita sepakat nggak bahwa yang menebus dosa Anda bukan Tuhan, tapi jasad manusia? Tidak Bang. Lah, terus yang mati Tuhan atau bukan? Iya. Walaupun dia mati, ya, tetapi dia bisa bangkit. Ya, dia bisa mengalahkan kematian itu dari bukti dia bangkit. Bang. Kalau untuk masalah bangkit nanti kita bahas. Itu kan setelah dia setelah dia mati. Boleh. Mau tujuannya dia tebus dosa atau tidak itu setelah dia mati kan kayak gitu. Yang saya tanyakan, ketika di tiang salib yang mati itu Tuhan atau bukan? Bukan, manusianya. Jadi Kristen dosanya ditebus oleh yang bukan Tuhan. Bukan Bang. Berarti hoax dong ajaran Kristen ini Bang. Katanya kan Tuhan menjelma datang ke muka bumi untuk menebus dosa manusia. Ternyata yang tukang tebusnya bukan Tuhan. Kalau ustadznya mati itu, yang matinya ustadznya atau Yusufnya yang matinya? Bang, kalau yang mati itu adalah jasad saya. Ya. Terus? Ustadznya ikut mati enggak? Ikut juga. Ikut. Karena gelar yang disandang oleh jasad saya. Nah, iya. Tetapi kalau kami tidak Bang, ketuhanan kami itu kembali kepada jati dirinya. Jadi kan gitu Bang ya. Kita nggak usah, kalau memang membahas kematiannya Bang ya, kematiannya itu, karena dia itu saat dia ada di dunia ini dia bisa membuktikan keilahiannya Bang. Ya, dia banyak membuktikan keilahiannya. Ya, salah satunya apa yang sudah dilakukannya? Banyak Bang. Yang dia lakukan mujizat, banyak mujizat dilakukannya. Yang tak bisa dilakukan oleh orang lain, hanya dia yang bisa lakukan. Baik. Ya. Contohnya? Contohnya banyak Bang. Salah satunya menyembuhkan orang buta. Nabi Muhammad bisa. Bisa Bang. Kalau cuma itu Nabi Muhammad pun bisa. Ada dalilnya Bang? Hah? Ada datanya?
Ada. Oke. Baik. Tunjukkan ya. Kalau cuma itu Nabi Muhammad pun bahkan bukan cuma satu dua yang disembuhkan Nabi Muhammad ya. Ya. Hmm. Tapi yang lebih apanya bang, membangkitkan orang mati ada bang. Bentar ya bang ya. Boleh bang, kita tunggu. Anda kan minta satu-satu. Bang, ya. Saya bukakan dulu buat Anda gitu ya. Biar kita enak punya data kan gitu. Nah, Bang. Ini ya dari ceritanya, dari sejarahnya di dalam hadis dari Hubaib ya. Di sini langsung aja ya saya bacakan ya dari Hubaib bin Fudaik bahwa suatu ketika dia bersama ayahnya pergi mendatangi Nabi Muhammad Rasulullah dan kedua mata ayahnya berwarna putih sehingga ia tidak bisa melihat apapun, buta ayahnya gitu ya. Kemudian Nabi bertanya apa yang telah menimpanya. Ia menjawab, suatu ketika aku melatih kudaku dan tanpa sengaja kakiku menginjak telur ular. Lantas ular tersebut menyengat mataku. Kemudian Nabi Muhammad ya meniup, cuma ditiup beliau ya kedua matanya dan langsung bisa melihat. Dan kemudian aku melihat dia bisa memasukkan benang pada jarum pada usia 80 tahun dan kedua matanya tetap berwarna putih. Kalau menyembuhkan orang buta, Nabi Muhammad pun ada mukjizatnya. Ya kayak gitu. Jadi bang, kalaunya untuk para nabi itu nggak perlu diadu mukjizat karena punya keistimewaan sendiri. Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit. Gini aja ya bang ya. Contoh kagak usah ke Nabi Muhammad. Yesus dengan Nabi Musa. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tapi kagak bisa Yesus belah laut. Nah gitu, dia punya masing-masing sendiri. Kagak bisa Yesus ya mengubah tongkat jadi ular, nggak bisa. Nah jadi itu mukjizat para nabi itu nggak perlu dibanding-bandingkan. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak pernah membeda-bedakan dari utusan Tuhan. Gitu kami. Ada ya mukjizat yang istimewa ya. Ada juga mukjizatnya nabi ini bisa, nabi yang satu nggak bisa, beda-beda gitu. Tuh bang. Oke bang, terima kasih. Berarti nabinya itu yang bisa bikin mujizat bang ya? Nabinya itu ya, nabi itu yang bisa bikin mujizat ya, nabi itu. Bukan nabi itu hanya menjalankan syariatnya, maksudnya itu menjalankan sebab musababnya gitu. Yang mengizinkan itu Tuhan mereka. Kayak gitu bang. Contoh gini ya, Nabi Muhammad meniup mata orang buta. Yang menyembuhkan itu Tuhannya, bukan Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammadnya hanya sebagai apa? Sebagai asbab ya sembuhnya orang buta tersebut. Begitu pula Yesus membangkitkan orang mati. Diusap Yesus itu jasadnya. Bukan Yesusnya yang bangkitin, tapi Tuhannya. Mereka para nabi hanya sebagai perantara, bang. Bukan mereka yang menyembuhkan atau mengadakan mukjizat tersebut. Gitu. Jadi hasil akhirnya itu kita beriman kepada Nabi Muhammad dan kita beriman kepada Tuhan itu apa hasil akhirnya, bang? Hasil akhirnya menyembah Tuhan yang satu, bang. Itu inti ajaran para nabi itu menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Ingat ya bang ya, bukan Tuhan yang sama. Bukan Tuhan yang sama, tapi bukan Tuhan yang sama, tapi mereka menyerukan untuk menyembah Tuhan yang satu gitu. Oke bang. Kalau kami beda bang. Kalau kami hasil akhirnya itu kemenangan bang. Oh kemenangan kalau itu bang. Ya. Semua Beda, agama bang. sama kayak gitu. Beda. Hasil akhir Bang. kalau kata Anda hasil akhirnya kemenangan, ya ayat kami pun juga ada gitu. Bahwa hasil akhir itu kemenangan. Yang saya maksud hasil akhir itu ketika kita mengikuti dari jejaknya para nabi, ya satu yang disembah, yaitu Tuhan semesta alam. Gitulah bang. Kalau yang kemenangan, Hindu pun menuju kemenangan, mereka klaim. Yahudi begitu pula, sama. Makanya kita butuh apa bang? Kenyataannya bang. Kalau kita berbicara itu ya boleh-boleh aja.
Ya, semua orang gitu. mengklaim semua kemenangan, semua bisa mengatakan kemenangan, Bang. Tetapi kita bukti nyatanya, Bang. Nyatanya kita buktikan, Bang. Ya, hasil akhir kita beriman kepada Tuhan kita itu apa sih? Apa yang kita dapatkan? Itu aja, Bang. Ya, punya bukti sendiri-sendiri, Bang. Saya membuktikan dengan diri saya sendiri. Bahkan detik ini pun saya buktikan Tuhan saya ada. Kayak gimana? Kan gitu. Kan ada cara tersendiri dan mempunyai konsep sendiri. Bang, di tempat abang kok geledak geluduk noise gitu. Dari tadi iya, sakit telinga saya dari tadi. Bang, mic-nya belum kebuka. Ada lagi yang mau didiskusikan, Bang? Kalau nggak ada, saya naikkan ke Kristen yang lainnya gitu. Ya, makanya saya bilang tadi, Bang, hasil akhirnya itu apa? Ya, ya hasil akhirnya itu apa? Jadi itulah hasil akhirnya, Bang. Apa yang sudah diperbuat Yesus pada saat dia datang ke dunia itu yang akan kami rasakan ketika kami percaya kepada dia. Walaupun kami mati, kami akan bangkit dan kami akan bersama-sama dia. Ada, Bang, Jadi satu yang gini, Bang, saya bantah dulu itu. Kalau Anda mengatakan seperti itu, ada yang satu dibikin Yesus yang tidak saya rasakan. Mana keadilan Yesus? Apa tuh, Bang? Saya nggak bisa lihat Yesus dengan bola mata saya. Ya. Iya, sedangkan orang-orang abad pertama dengan bola matanya bisa melihat mereka. Gak adil, ini bukan Tuhan, gak adil masalahnya mereka. Yesus. Itu saya bantah di situ. Ada ayatnya di Yohanes, Bang, saya lupa di mana ayatnya. Di situ dikatakan, ya, gini, berbahagialah orang yang tidak melihatkan kayak gitu. Udah tahu saya itu masalah iman, Bang. Masalah iman. Yang saya minta keadilan bagi bola mata, bukan keadilan bagi iman. Kalau semua orang juga mengklaim yang namanya diimani itu tidak melihat gitu. Sama, Hindu beriman kepada Krishna, mereka Hindu sekarang nggak lihat Krishna. Hindu beriman Buddha beriman kepada tokoh Budaisme beriman kepada Buddha, ya. Mereka orang-orang Buddha nggak melihat juga gitu dengan tokoh Buddha. Kayak gitu, Bang. Nah, saya beriman kepada Nabi Muhammad, ya. Saya pun tidak melihat Nabi Muhammad. Beruntung orang yang tidak melihat tapi dia beriman. Itu masalah iman gitu. Yang saya tanyakan ya masalah keadilan bagi bola mata. Bukan masalah iman. Orang abad pertama ya mereka dapat melihat Tuhan dengan bola mata, Bang, ya. Nih, ingat yang kita bahas bola mata bukan iman. Sekarang mana keadilan Tuhan Anda terhadap bola mata saya, bola mata Anda? Coba jelaskan kepada saya. Di mana bentuk adilnya tuh? Ya, enak kali itu. Enak kali, Bang, orang abad pertama bisa lihat fisik Tuhan. Saya kagak bisa. Jelas saya protes ini Tuhan. Gitu. Oke, Bang. Memang betul, Bang. Itu pertanyaan yang saya dengar, Bang. Tapi percayalah, Bang, setiap kami orang percaya itu akan bertemu langsung nanti dengan muka, Bang. Ya kalau Anda bawa iman kayak gitu jawabannya, Bang. Bukan. Kalau memang Anda mengatakan demikian, betul memang Abang katakan di mana keadilan Tuhan. Tetapi kita akan menuju ke situ, Bang. Ya, mungkin saat ini kita sedang melihat dalam cermin, sedang samar-samar. Tetapi 1 Korintus 13 ayat 12, di situ jelas dikatakan kita akan bertemu muka dengan muka, Bang. Saya bacakan ayatnya, Bang, ya. Saya bacakan ayatnya, ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dia tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ada saatnya, Bang, kita akan kapan? Tetapi Tuhan itu tidak pernah berbohong, Bang. Kita pasti akan ketemu dengan muka dengan dia, Bang. Oke. Ya. Baik, kalau Tuhan. Satu pertanyaan saya, gimana dengan orang buta? Mereka nggak bisa melihat, nggak bisa melihat. Kayak gimana dia mau lihat Tuhan? Seandainya Tuhan itu ada di saat orang buta itu masih hidup di dunia ini, maka dia akan bisa merasakannya itu, Bang.
dengan tubuh kemuliaan yang diganti dengan Tuhan, dia bisa merasakannya, Bang. Waduh, kalau merasakan beda bang. Yang saya bahas semua. melihat dengan mata, bukan merasakan. Beda. Pahami Betul. konteks yang saya bahas itu bukan merasakan, bukan iman, tapi keadilan Tuhan. Di mana letak keadilan Yesus terhadap seluruh manusia? Karena ada manusia yang dapat melihat Tuhan, yaitu di abad pertama, nama kampungnya Nazaret. Sekarang di tahun 2025 saya kagak bisa lihat Tuhan nih. Ya, kagak bisa lihat Yesus dengan bola mata saya. Ini bakal saya protes, Yesus. Di mana kau adilnya kalau kayak gitu? Pasti Ya, itu. Bang, memang Tuhan itu memang ya, kita mengatakan tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakannya, Bang. Ya, kita Nah, merasakannya. kalau mengarah Ya, ke merasakan bang, itu jatuhnya juga ke iman. Yang saya maksud betul. keadilan, bukan masalah perasaan, merasakan ataupun masalah yang lainnya, bukan. Jadi bagaimana menurut iman Muslim kena orang buta? Melihat mana keadilannya di situ, Bang? Baik, bang, Saya di boleh dalam katakan Quran, begini, ya, saya jawab ya. Di mana letak keadilan Allah ya terhadap orang buta dan seluruh manusia? Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan bola mata. Makanya sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, dia kagak akan nongol, kagak akan ada bisa manusia yang melihat dirinya. Itulah bentuk keadilannya kepada seluruh manusia. Sejak manusia pertama sampai manusia terakhir, mau manusianya buta atau tidak buta, adil dia terhadap hambanya, ya. Dia nggak akan pernah nongol gitu. Itulah bentuk keadilan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan yang adil. Gitu. Tuhan yang adil itu nggak akan pernah nongol kepada manusia, nggak akan dia dilihat oleh manusia. Karena apa? Ada manusia ini yang buta, ada yang tidak, kan gitu. Kalau dia nongol, kasihan yang buta, nggak adil dia sama yang buta. Kalau dia nongol di tahun 2025, nggak adil dia nanti di tahun 2026, karena dia nggak ada di tahun 2026. Gitu. Jadi Tuhan yang adil itu tidak dapat dilihat dengan mata, kagak akan pernah muncul di hadapan manusia, baik dari manusia pertama sampai kiamat nanti. Dia tidak akan menunjukkan zatnya. Itulah bentuk keadilan dia. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Bang Ustaz, terima kasih. Sama-sama bang. Semoga mau mikir ya. Ya, Thank you Oke, terima atas kasih, Bang. diskusinya. Sama-sama. ya. Selamat malam Bang Tadeus. Sempurna. Ya iya, memang Allah itu maha sempurna, teman-teman.